Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sulaiman, mahasiswa hukum kelas Q 233C. Izinkan saya untuk mempresentasikan terkait dengan hukum bisnis guna sebagai tugas UAS di semester 6 ini. Langsung saja saya akan menjelaskan terkait dengan hukum bisnis. Hukum bisnis, panduan komprehensif. Contents 1. Ada pengaturan hukum bisnis. 2. Bentuk badan usaha dan legalitas. 3. Aspek hukum perjanjian dan kontrak. 4. Perlindungan kekayaan intelektual dan konsumen. Kita lari ke part yang pertama, pengantar hukum bisnis. Oke. Definisi dan ruang lingkup. Regulasi komprehensif. Hukum bisnis mencakup keseluruhan perangkat hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan dengan industri maupun keuangan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara legal. Cakupan operasionalnya, ruang lingkupnya sangat luas, mulai dari pendirian badan usaha seperti PT, PMA, atau PMDN, perlindungan hak kekayaan intelektual, hingga mekanisme penyelesaian sengketa komersial. Kerangka proseduralnya, hukum ini menetapkan standar prosedur operasional sebagai perusahaan, termasuk kewajiban pelaporan administratif dan kepatuhan terhadap klasifikasi bisnis yang berlaku di suatu yurisdiksi. Sumber-sumber hukum bisnis, peraturan perundang-undangan, yaitu serangkaian aturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga berwenang seperti undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai landasan utama legalitas bisnis. Selanjutnya, perjanjian dan kontrak, kesepakatan formal antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis yang menciptakan kewajiban hukum yang mengikat. Yang terakhir, jurisprudensi dan kebiasaan, kepatuhan hakim, keputusan hakim terdahulu dan praktek bisnis yang diakui secara umum yang menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa hukum di lapangan. Oke, lanjut. Fungsi hukum dan ekonomi. Fungsi hukum dalam ekonomi. Oke. Yaitu pertama, kepastian hukum. Menciptakan kepastian hukum. Menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk menjamin perlindungan hak kekayaan dan pelaksanaan kontrak bisnis. Selanjutnya, pengaturan persaingan. Mencegah praktek monopoli dan persaingan tidak sehat untuk menjaga efisiensi pasar yang berkelanjutan. Yang selanjutnya, penyelesaian sengketa. Menawarkan mekanisme formal yang adil dan struktur untuk menyelesaikan perselisihan antara pelaku ekonomi. Oke, kita lanjut ke part 2, yaitu aspek hukum perjanjian dan kontrak. Syarat dan ketentuan untuk keabsahan perjanjian. Oke, ada beberapa hal di sini. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Validitas kontrak bergantung pada kemauan bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Kecakapan hukum. Para pihak yang menandatangani kontrak harus memiliki wewenang hukum secara penuh, yakni telah dewasa sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tidak berada di bawah pengampuan. Objek tertentu. Suatu perjanjian harus memiliki pokok persoalan yang jelas mengenai apa yang diperjanjikan, baik berupa barang maupun jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Yang terakhir, sebab yang halal. Isi dari kesepakatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, ketertiban umum, maupun norma kesusilaan di masyarakat. Oke, lanjut.
dasar-dasar kontrak, kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek, dan klausul halal. Ya, oke, lanjut sini ada one prestasi dan penyelesaian sengketa. Bentuk one prestasi adalah kelalaian dalam memenuhi kewajiban kontrak, baik berupa keterlambatan, pemenuhan yang tidak sempurna, maupun tidak melakukan sama sekali. Ada di sini ada ganti rugi. Kewajiban pihak yang melanggar kontrak untuk memberikan kompensasi berupa biaya, rugi, dan bunga kepada pihak yang dirugikan. Ada mekanisme penyelesaian, yaitu prosedur resolusi konflik melalui jalur litigasi di pengadilan atau non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Kita lanjut ke part 3, bentuk badan usaha dan legalitas. Ada di sini perseroan terbatas atau PT, status hukum. PT merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian sebagai badan hukum mandiri, di mana pemisahan aset pribadi dan aset perusahaan memberikan perlindungan tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham. Transformasi regulasi. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, kini dikenal dua jenis PT, yaitu PT Persekutuan Modal minimal 2 orang dan PT Perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil atau UMK. Prosedur pendirian. Proses legalitas dilakukan melalui akte notaris dan pendaftaran secara elektronik untuk mendapatkan pengesahan status badan hukum dari Menteri Hukum dengan ketentuan modal dasar yang kini ditentukan berdasarkan kesepakatan pendiri. Lanjut, ada di sini badan usaha nirlaba. Bentuk badan usaha nirlaba. Yang pertama itu yayasan, yaitu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Ada di sini perkumpulan, wadah hukum yang dibentuk oleh sekelompok orang untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan di bidang kemasyarakatan tanpa mencari keuntungan materi. Ada yang selanjutnya adalah organisasi kemasyarakatan. Entitas yang didirikan secara sukarela oleh masyarakat berdasarkan kesamaan aspirasi dan kepentingan untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara. Lanjut, perizinan berusaha berbasis risiko. Klasifikasi tingkat risiko. Penentuan jenis perizinan berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah tinggi, hingga risiko tinggi. Penggunaan sistem OSS RBA. Implementasi pengurusan izin melalui platform online Single Submission Risk-Based Approach untuk efisiensi birokrasi. Persyaratan dasar perizinan. Memenuhi standar kesesuaian kegiatan, pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangun gedung. Lanjut, part 4, perlindungan kekayaan intelektual dan konsumen. Sini ada hak merek dan hak cipta. Identitas visual. Merek berfungsi sebagai pembeda utama di pasar melalui perlindungan nama, logo, dan simbol yang mencegah kompetitor mengecoh konsumen dengan identitas serupa. Ada karya orisinal. Hak cipta memberikan perlindungan eksklusif bagi pencipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, termasuk konten digital dan program komputer, guna menghindari praktek pembajakan. Strategi bisnis.
Pendaftaran hak ini bukan sekedar formalitas, melainkan aset tak berwujud intangible asset yang dapat meningkatkan valuasi perusahaan serta memberikan kepastian hukum yang bagi investor, maaf ya. Lanjut, paten dan rahasia dagang. Penegakan hukum. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau non-litigasi jika terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh pihak ketiga. Yang kedua, perlindungan rahasia dagang. Perlindungan terhadap informasi bisnis yang tidak diketahui umum, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Definisi paten, hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Lanjut, perlindungan konsumen. Ada alurnya di sini. Yang pertama, hak atas informasi. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa. Yang kedua, penyelesaian sengketa. Menyediakan mekanisme ganti rugi atau kompensasi yang adil jika produk tidak sesuai dengan perjanjian. Yang keempat, keamanan produk. Menjamin standar keselamatan dan kesehatan bagi pengguna dalam pemanfaatan produk yang ditawarkan di pasar. Oke, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun seperti terbata-bata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.